Nggih. Tepat pukul 8 Ustadz, saya mulai supaya lebih efektif sambil menunggu teman-teman, saudara-saudara, para saudara kita semuanya bisanya menyusul satu persatu. Alhamdulillah. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah selama ini. Kita telah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul bersama para saudara-saudara kita seiman dan dalam mengikuti taklim Majelis Taklim SMA Negeri 2 Angkatan 87 yang mana ini adalah sifatnya umum. Jadi siapa saja bisa bergabung dan menggali ilmu agama bersama-sama. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Umar Baladraf malam ini akan membawakan tema kajian yang berjudul Barometer Kebenaran. Tafadhol Ustadz, monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bertemu bertatap muka melalui kajian online di setiap Ahad pekan kedua insyaallah. Di pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul Mizanu al-Haq. Dan mizan artinya timbangan, al-haq kebenaran atau barometer kebenaran, tolak ukur kebenaran. Mengapa ini penting kita bahas? Karena kita dapati banyak, tidak sedikit di antara sebagian kaum muslimin yang mereka ini memiliki timbangan kebenaran, tolak ukur kebenaran yang nggak jelas. Sesuatu itu dikatakan benar dengan barometer-barometer, dengan timbangan-timbangan yang sebenarnya itu bukan timbangan kebenaran, tapi dianggap sebagai timbangan kebenaran. Seperti nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Sebagian orang menimbang kebenaran itu dengan melihat dari sisi jumlahnya misalnya. Oh, kalau ini jumlahnya banyak, maka berarti dia di atas kebenaran. Atau ada yang juga menimbang kebenaran itu dengan kesesuaian dengan hawa nafsu. Oh, kalau ini sesuai, cocok hawa nafsu saya, maka ini yang benar. Atau akal misalnya. Ya, kalau sesuai dengan akal, sesuai dengan logika, masuk akal, maka itu dianggap sebagai nilai kebenaran. Sebaliknya, yang bertentangan dengan akal, maka itu tidak dianggap sebagai nilai kebenaran. Dan masih banyak lagi. Maka perlu bagi seorang muslim untuk memiliki mizan, memiliki timbangan yang hak ini. Agar dia bisa membedakan, dia bisa menimbang mana yang hak,
dan mana yang batil. Terlebih di zaman kita sekarang, arus informasi sangat luar biasa. Kita setiap hari dijejali dengan informasi-informasi. Bahkan orang-orang itu berlomba-lomba untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan unek-uneknya. Terlebih ada platform media sosial seperti sekarang, semuanya itu berlagak seperti seakan-akan dia ini yang ahli. Padahal dia nggak memiliki kapasitas keilmuan. Tapi dia berlagak, berbicara, seperti seakan-akan dia memiliki keilmuan, memiliki keahlian tentang apa yang dibicarakan itu. Dan orang-orang banyak yang terpukau. Ya, kita dapati ada konten kreator yang menampakkan diri sebagai seorang ustadz, seorang pendakwah, seorang dai, hanya pintar berretorika saja atau dikemas dengan konten yang bagus. Kameranya bagus, setup-nya bagus. Nah, kayak saya ya, setup-nya mungkin berantakan di belakang ini. Tapi sebagian konten kreator itu bagus setup-nya, rapi. Nah, ini membuat sebagian orang tertarik. Sehingga nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tersebut dianggap serta-merta sebagai sebuah kebenaran. Hanya gara-gara tadi, gaya bahasanya bagus, rapi, atau orangnya itu mukanya teduh, santun, ganteng. Ini dianggap sebagai tolak ukur kebenaran. Maka ini yang betul, ini yang benar. Dahulu di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik punya seorang guru yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Suatu ketika Rabi'ah ini pernah menangis. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Apakah ada musibah yang menimpa dirimu? Maka beliau mengatakan, la. Kata gurunya Imam Malik ini, Rabi'ah, tidak. Walakin ustuftiya man la ilma lahu. Akan tetapi muncul orang-orang di zaman sekarang yang dimintai fatwa oleh sebagian orang. Padahal dia tidak memiliki kapasitas keilmuan. Wa dhahara fil islami amrun azim. Dan sungguh agama Islam, di dalam agama Islam ini telah muncul perkara-perkara yang besar. Karena adanya orang-orang yang dimintai fatwa ini, orang-orang jahil yang dimintai fatwa ini, ditanya tentang masalah agama ini. Kemudian beliau mengatakan, wala ba'du man yufti hahuna ahaqqu bisijni minas surrak. Sungguh orang-orang yang berfatwa itu mereka lebih layak untuk dimasukkan penjara daripada para pencuri-pencuri. Ya, maka ini ucapan relate di zaman sekarang ini. Ini orang-orang yang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, maka ini lebih layak untuk dipenjara daripada para pencuri-pencuri, begal, rampok, koruptor sekalipun. Karena kerusakannya lebih besar daripada kerusakannya para pencuri-pencuri itu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena kita di zaman sekarang ini arus informasi yang sangat begitu deras, setiap hari kita mendapatkan informasi-informasi yang baru, maka hendaklah kita memiliki timbangan. Mana informasi yang itu adalah nilai kebenaran yang harus kita terima, dan mana informasi yang kekeliruan, kesalahan, kebatilan, kesesatan, ya, kekufuran yang harus kita jauhi. Ini seorang harus punya saringan, harus memiliki tolak ukur, harus memiliki timbangan dalam menerima semua informasi. Tidak sebagaimana kebanyakan orang semuanya diambil, ya, atau dengan kalimat mereka, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, tahu dari mana kalau itu baik? Tahu dari mana kalau itu buruk? Kalau tidak memiliki filter, tidak memiliki timbangan. Apa tolak ukurnya? Sesuatu kau anggap baik, apa tolak ukurnya kau sesuatu kau anggap buruk? Maka nggak boleh seorang menggunakan kaidah ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini boleh digunakan kalau Anda sudah tahu barometer kebaikan dan barometer keburukan. Tapi kalau kita masih awam, masih nggak tahu, maka tolak ukur baik dan buruk ini jadi relatif. Mungkin baik buat saya, namun belum tentu baik buat engkau. Baik buat engkau, belum tentu baik buat saya. Dan sebaliknya. Maka demikian juga dalam belajar ilmu agama ini. Ya, dalam mengambil ilmu juga harus selektif. Siapa guru, ustadz, kiai, syekh yang memang layak untuk kita ambil
ilmu darinya, dan siapa yang memang tidak layak untuk kita ambil ilmu darinya. Ini semuanya sekali lagi harus ada barometernya. Mungkin kalau kita ditanya, yang hadir di sini kalau ditanya, lantas apa barometer kebenaran di dalam Islam itu? Sebenarnya ini materi ya juga sudah ya, insya Allah kalau yang ngaji, insya Allah bukan sesuatu yang asing. Apa barometer barometer kebenaran itu? Timbangannya itu apa? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Saya Ustadz, Al-Quran dan Sunnah Ustadz. Kurang. Betul, 2, tapi masih kurang 1 perangkat lagi. Dengan pemahaman sahabat. Nah, barakallahu fiik. Itu yang penting, yang ketiga itu. Kenapa penting? Karena semua mengaku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada orang yang berbicara tentang agama, maksudnya Islam ya, di mana mereka mengatakan kita ini Islam berdasarkan Taurat dan Injil. Tidak ada. Atau kita Islam berdasarkan Tripitaka dan Weda. Tidak ada. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kenapa kok terjadi penyimpangan, terjadi kesesatan, terjadi ikhtilaf, perbedaan antara satu dengan yang lain? Itu kembalinya kepada pemahaman. Dengan apa kau memahami Al-Quran dan hadis ini. Maka tidak ada pemahaman yang hak dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para salaf. Salaf yang dimaksud adalah generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan pilihan, tapi ini keharusan, kewajiban. Jangan kemudian mengatakan, oh terserah saya Ustadz, saya memahami Al-Quran ini dengan pemahaman siapa, itu bebas. Saya bisa memahaminya dengan pemahaman saya sendiri, atau memahaminya dengan pemahaman guru saya, atau memahaminya dengan pemahaman masyarakat lingkungan saya, bebas, terserah. Yang penting sama-sama Al-Quran dan Sunnah. Oh tidak. Kewajiban, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya, kalau dari Al-Quran yang pertama adalah surat Al-Fatihah yang kita baca. Kita membaca surat Al-Fatihah, ada sebuah doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa yang dimaksud? Apakah nikmat duniawi? Ya jalannya orang-orang yang diberi nikmat duniawi, seperti Korun, atau Haman, atau Fir'aun. Tidak. Dan nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat iman. Ya, nikmat Islam. Dan tidak ada yang mendapatkan golongan itu. Tidak ada yang mendapatkan nikmat itu. Ya, tidak ada golongan yang mendapatkan nikmat tersebut, nikmat iman ini. Ketika surat Al-Fatihah ini turun, kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka berarti kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalannya para sahabat. Jalan beragamanya para sahabat. Metode beragamanya para sahabat. Pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita minta ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di antara dalil juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir juz yang pertama di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Apabila mereka berpaling, kata Allah, seandainya mereka manusia itu beriman seperti keimanan kalian. Seandainya manusia itu beriman seperti keimanan kalian. Siapa yang dimaksud kalian ketika ayat ini turun? Yaitu para sahabat. Maka dipersyaratkan oleh Allah tidak cukup kita hanya beriman. Tapi keimanan kalian seperti keimanan para sahabat. Ini sekali lagi menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat dalam beragama ini, dalam memahami agama ini. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor, itu para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kata Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka ini, yaitu yang mengikuti para sahabat ini, Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka kata para ulama, surga itu dipersyaratkan mengikuti pemahaman para sahabat. Tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, tidak akan mungkin seorang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dipersiapkan surga hanya bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, pemahamannya para sahabat. Kemudian dalam surat An-Nisa, Allah mengancam orang-orang yang mengikuti pemahaman selain pemahamannya para sahabat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya, dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut orang-orang beriman kecuali para sahabat. Berarti maknanya dia memilih jalan beragama lain selain jalan beragamanya para sahabat. Maka ancamannya, kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling. Artinya Allah biarkan dia terombang-ambing di atas kesesatannya. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqa illa wahidah. Kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi." Kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu saja. Ketika ditanya, siapa yang satu ini, yang selamat ini? Cirinya apa cirinya? Kata Nabi, yaitu mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yaitu yang mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian secara logika, kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena sahabat adalah murid-muridnya langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka keliru, maka Nabi langsung tegur. Bahkan tidak jarang Allah menurunkan ayat khusus ketika para sahabat berbuat salah. Sehingga ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka itu terjamin. Ya, pemahaman para sahabat ini terjamin. Maka yang kita maksud para sahabat adalah ijma mereka, kesepakatan mereka. Bukan individu-individu mereka. Ya, maka perlu dibedakan antara individu sahabat dengan kesepakatan para sahabat. Kalau individu-individu sahabat, pendapat pribadi masing-masing sahabat, maka itu bisa salah. Ya, karena para sahabat tidak maksum individu-individunya. Namun ketika mereka sudah bersepakat di atas satu pendapat tertentu, satu pemahaman tertentu, maka ini pasti benar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Ya, maka yang kita maksud mengikuti pemahaman para sahabat itu adalah ijma mereka, konsensus mereka, bukan pendapat pribadi-pribadi mereka. Karena ada pendapat pribadi-pribadi mereka yang keliru, yang salah. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam majmu' fatwanya, innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi ta'ala kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam
wassabilus sabiqina awil awwalin. Sesungguhnya yang kita jadikan sebagai barometer untuk kita ikuti di dalam menetapkan apapun di dalam Islam, dalam menetapkan apapun pada agama Islam ini, maka yang pertama adalah kitabullah yang kita jadikan barometer. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya generasi awal umat ini, yaitu pemahaman para sahabat. Kemudian lanjut kata Syekhul Islam, fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usul tsalatsa la nassan wala istinbatan bihal intaha kalamuhu rahimahullah. Maka tidak boleh seseorang dia itu menetapkan sesuatu di dalam agama ini. Ya, dia menetapkan suatu akidah misalnya, atau dia menetapkan suatu hukum syariat, menetapkan halal atau haram, menetapkan boleh atau tidak, kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini, dengan tiga perangkat ini. Ya. Kalau tanpa tiga perangkat ini, tidak boleh hukumnya. Dia menetapkan sesuatu apapun di dalam agama ini. Maka kita tidak perlu berpanjang lebar, jelas bahwa yang kita ikuti adalah kitabullah, sunnah Nabi, dan pemahaman para sahabat. Maka ini jadikan timbangan. Setiap orang yang berbicara agama, yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi pemahaman para sahabat, maka itu informasi yang tadi kita katakan, timbangan kita mengatakan itu batil, maka harus ditolak. Meskipun yang mengucapkan ini seorang ustadz besar, meskipun yang mengucapkan ini adalah seorang syekh besar, dengan gelar pendidikan yang mentereng, doktor, profesor, PhD, ya, McD, atau KFC, apalah terserah, dengan gelar-gelar yang mentereng. Namun kalau ucapannya ini, setelah kita timbang dengan qala Allah, kita timbang dengan qala Rasul, kita timbang dengan pemahaman para sahabat, ternyata gak gaduk, gak ketemu, maka kita tolak ucapannya. Kita tolak ucapannya. Maka ini barometer yang benar dalam menimbang. Maka perlu ilmu. Ya, maka ini membutuhkan ilmu. Kita tahu mana qala Allah dan mana qala Rasul. Kita tahu mana pemahaman para sahabat. Baru kemudian bisa untuk kita jadikan sebagai barometer dalam menimbang ucapan seseorang. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di antara kekeliruan-kekeliruan sebagian orang di dalam masalah timbangan kebenaran ini. Atau bisa kita bikin judul, timbangan yang keliru, barometer yang salah dalam menentukan kebenaran. Yang pertama, menimbang kebenaran dengan kasroh atau dengan mayoritas. Sesuatu itu dikatakan benar apabila jumlahnya banyak. Apabila mayoritas. Contoh misalnya, banyak di Indonesia ini sesuatu yang diyakini benar hanya gara-gara banyak orang yang melakukannya. Nah, misalnya, ini saya lagi jualan ini. Pernah kita singgung ya di pembahasan apa itu? Lupa saya. Saya lagi jualan pagi-pagi, kemudian dapat customer pelanggan. Nah, uang pertama yang saya terima ketika pagi hari itu, biasanya saya apakan? Biasanya diapakan sama pedagang? Ada yang bantu jawab. Laris. Nah, iya, biasanya dikebas-kebaskan ke barang dagangan. Laris. Barang dagangan. Sampel di dagangannya. Iya. Ketika kita sampaikan dan ketika kita timbang perbuatan tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Karena ini kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan kan. Jangan mengatakan, kan ini masalah duniawi. Enggak, itu bukan masalah duniawi. Itu ranahnya itu ranah akidah. Karena orang yang melakukannya itu meyakini bahwa perbuatan tersebut akan mendatangkan pelanggan. Ya, itu diyakini sama mereka. Maka ini masuk ranah akidah. Dan akidah tak boleh sembarangan. Ternyata tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam Sunnah, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Ya. Maka ngeyel orangnya. Tapi akeh kok uang-uang kok ngono itu. Banyak kok orang-orang melakukan seperti itu. Nah, di sini berarti dia menjadikan kebanyakan orang
itu dijadikan sebagai barometer. Ya, bahkan ada yang pernah mengatakan kepada kita, mosok wong-wong sakmono akene ku salah kabeh. Terus kontok sing tepak. Itu logikanya mereka biasanya demikian. Masa orang-orang yang banyak melakukan perbuatan itu salah semua, terus kau tok yang benar? Ya. Sehingga sebagian orang menggunakan perasaan, iya ya, orang segitu banyak salah semua, masa kita tok yang benar? Jadi sebenarnya bukan kita tok, ya banyak yang benar juga, cuman memang sedikit jika dibandingkan yang banyak tadi. Maka kembali kepada barometer tadi. Iya, kalaupun banyak orang melakukan demikian, tapi kalau itu kekeliruan, bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan pemahaman para sahabat, maka itu batil. Tidak boleh kita benarkan. Ya, mayoritas itu sekali lagi tidak menunjukkan kebenaran. Sebaliknya juga minoritas itu juga tidak menunjukkan kebenaran. Jadi kebenaran tidak diukur dari jumlah. Cuman banyaknya itu memang pakai mayoritas. Ya, tapi ada juga yang pakai minoritas, yang sedikit itu yang benar. Nah ini juga tidak bisa dijadikan barometer. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116, kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tuh. Di sini Allah mencela mayoritas. Mayoritas manusia justru menyesatkan. Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya seperti itu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, walakinna aktsarahum la ya'lamun, ya, wa katsirun minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak berilmu, ya kebanyakan banyak di antara mereka wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu fasik. Allah banyak menyatakan bahwa mayoritas itu tidak di atas kebenaran. Lantas, kok bisa kemudian dijadikan sebagai barometer kebenaran itu? Ya, maka demikian juga ketika menimbang seorang dai, seorang ustadz. Seorang ustadz itu terkadang dianggap sebagai ustadz yang di atas kebenaran, dilihat dari jumlah jamaahnya, jumlah followersnya, jumlah subscribersnya, jumlah viewersnya. Ini piro viewersnya ini? 45. 45. Ya, Itu kalau nyimak semua ya, wallahu a'lam. insya Allah Ya, Pak semua Ustadz. biasanya mah. Hmm. Baik, 45. Wah, ini berarti ustadznya ini nggak di atas kebenaran. Tapi coba kalau ada ustadz yang kalau kajian ini bukan 45 orang, tapi 45.000 misalnya. Ya, yang hadir di kajian online ini 45.000 viewersnya. Atau 45 juta. Ya, kalau kajian di masjid, beludak masjidnya. Parkiran penuh. Ya, jamaahnya beludak. Bikin embong macet. Jalan-jalan macet. Gara-gara ada kajiannya Ustadz Fulan ini. Serta-merta orang-orang kemudian menganggap bahwa Ustadz Fulan ini di atas kebenaran karena jamaah kajiannya banyak. Dari mana tolak ukur demikian? Padahal para nabi dan rasul, di antara mereka ini, bahkan banyak di antara mereka ini pengikutnya minoritas. Yang beriman kepada para nabi dan rasul, itu manusia-manusia yang sedikit jumlahnya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan misalnya dalam surat Hud tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh yang dakwahnya itu 950 tahun. Bukan usianya Nabi Nuh ini. Dakwahnya, usia dakwahnya 950 tahun. Allah katakan dalam surat Hud, "Falamma jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak wa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil." Kata Allah, dan ketika datang perkara kami, yaitu banjir di zaman Nabi Nuh, sehingga tungku-tungku, kompor-kompor itu bukannya mengeluarkan api, justru mengeluarkan air ketika datang banjir besar itu. Maka ketika itu datang, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengangkut masing-masing satu pasang.
Dari hewan-hewan diangkut satu pasang. Dan orang-orang yang beriman bersamamu. Ya, orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Allah katakan di penutup ayat tadi, dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Berarti mayoritasnya tenggelam. Maka apakah ada yang berani mengatakan Nabi Nuh ini salah di atas kesalahan karena pengikutnya sedikit? Siapa yang berani berucap demikian? Alhamdulillah. Kemudian juga hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika di padang mahsyar kelak, beliau ditampakkan suasana di padang mahsyar. Kemudian beliau mengatakan, Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat ada seorang nabi yang bersama pengikutnya. Jadi masing-masing nabi akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak bersama pengikut-pengikutnya, orang-orang yang beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiap-tiap nabi dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman bersama beliau. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar melihat ada seorang nabi yang berdiri di belakangnya itu ada pengikutnya sekitar antara 3 sampai 9 orang. Sedikit, antara 3 sampai 9 orang. Kemudian ada lagi nabi, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada juga seorang nabi yang pengikutnya itu 1 orang dan ada juga pengikutnya 2 orang. Dan yang lebih ngenes lagi, beliau mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Kata beliau, dan aku melihat seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Beliau berdiri seorang diri. Tidak memiliki pengikut sama sekali. Alias semua umatnya, semua kaumnya mengkufuri nabi tersebut. Beliau nggak menyebutkan nabi siapa. Cuman ada di antara nabi-nabiullah yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Maka apakah nabi ini dikatakan nabi yang sesat? Nabi yang salah? Karena dia nggak punya pengikut? Karena dia minoritas? Tidak memiliki pengikut, bukan minoritas lagi. Nihil. Atau ada juga mengatakan ini nabi yang gagal dalam dakwahnya. Tidak. Tidak ada nabi yang gagal. Karena kesuksesan seorang nabi tidak diukur dari banyaknya pengikut. Tapi kesuksesan seorang nabi diukur dari kesesuaiannya dalam menyampaikan wahyu itu. Jujurnya dalam menyampaikan wahyu itu. Allah bilang A, dia sampaikan A juga. Tidak dia sembunyikan wahyu Allah ini. Apapun resikonya, disukai ataupun dibenci, tetap dia sampaikan. Maka inilah teladan para dai-dai harusnya. Para nabi dan rasul itu harusnya dijadikan sebagai teladan, suri tauladan bagi ustadz-ustadz sekarang ini. Agar mereka menyampaikan saja apa yang memang Allah wajibkan untuk disampaikan, terutama yang berkaitan dengan tauhid. Karena ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama ini. Namun sebagian dai, sebagian ustadz nggak mau menyampaikan tauhid ini. Atau kalaupun disampaikan ya cuman sekedarnya sajalah, kulit-kulitnya sajalah. Nggak usah sampai terlalu dalam mengkaji tentang masalah tauhid ini. Kenapa? Takut kehilangan followers. Takut kehilangan jamaah. Takut kehilangan pengikut. Alhamdulillah. Nabi dan Rasul berdakwah tidak mencari ridho manusia. Mereka berdakwah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti ya. Jadi kalau ada orang-orang yang masih menjadikan mayoritas sebagai tolak ukur kebenaran, coba tanyakan kepada dia. Coba kalau sekarang dihitung-hitung ya. Manusia itu lebih banyak mana mayoritasnya? Muslim atau non-muslim? Tanyakan itu saja. Kira-kira apa jawabannya? Manusia itu Muslim. Non-Muslim. Muslim mayoritasnya. Yang muslim, Pak. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia non-Muslim, Ustaz. Muslim. Ada khilaf di antara jamaah itu. Wallahu a'lam, yang mayoritas non-muslim.
Ya, Nasrani yang paling banyak pengikutnya, followersnya. Ya, meskipun itu pun juga ya debatable lah. Ya, kenapa debatable? Karena Nasrani ini tergabung dari Katolik, dari Protestan, terus dari ada aliran-aliran yang lain. Tetapi ala kulihal, kita nggak memungkiri kalau memang orang-orang kafir itu banyak jumlah mayoritas. Apalagi kalau berbicara di satu negeri tertentu. Ini tadi kita bicara dalam skup seluruh dunia. Kalau Anda ditanya negara di negara mana ya? Vatikan, Vatikan. Kalau di Vatikan mayoritasnya apa? Katolik. Ya, Katolik. Ya. Muslimnya wallahu alam ada apa enggak? Kalaupun ada ya mungkin ya, dihitung jari. Wallahu alam juga kalau masjid kok. Tapi apakah kemudian yang dijadikan barometer itu adalah mayoritas? Apakah berarti Katolik itu benar? Agamanya benar? Ya, tentu ini tolak ukur yang sekali lagi rusak. Ya, kalau dijadikan mayoritas itu adalah barometer kebenaran, maka agama ini fluktuatif, berubah-berubah. Karena mayoritas itu terkadang berubah mengikuti perubahan manusia. Sekarang mungkin orang-orang kafir mayoritas. Cuma nanti Nasrani mayoritas. Mungkin saja berapa tahun ke depan menurun jumlah Nasrani, Yahudinya yang semakin banyak. Atau nanti mungkin yang semakin banyak Hindunya, Budanya. Sehingga tolak ukur kebenaran fluktuatif, naik turun. Ya, padahal kebenaran itu tetap tidak berubah dengan perubahan yang terjadi. Nah, kemudian di antara kekeliruan sebagian orang di dalam menjadikan barometer kebenaran adalah tradisi. Jadi barometer kebenaran itu ditentukan dengan kesesuaiannya dengan tradisi atau adat istiadat, budaya, dan yang semisal dengannya. Semua tradisi nenek moyang itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sehingga ketika ada nilai-nilai agama yang datang kemudian dan bertentangan dengan tradisi tersebut, maka agama ini dianggap hal yang keliru, yang salah. Maka agama itu harus apa istilah kita, naturalisasi. Ya, ajaran-ajaran agama ini harus dinaturalisasi dengan tradisi nenek moyang. Supaya bisa masuk agama ini. Karena itu tadi mereka menjadikan tradisi itu sebagai kebenaran, barometer kebenaran. Semuanya ditimbang dengan tradisi. Contoh ya, pernikahan misalnya. Apa ya, kalau anak keberapa gitu, itu tradisinya nggak boleh menikah dengan anak kesekian gitu. Ada yang tahu itu? Atau anak yang wetonnya apa gitu, itu nggak boleh menikah dengan anak yang wetonnya ini dan ini. Nah, kemudian Islam datang membolehkan menikah dengan siapapun yang mau wetonnya ini, wetonnya itu, yang tanggal lahirnya sekian, yang dia ini anak kedua atau anak ketiga, anak pertama, yang sing ragil atau sing terserah. Yang penting dia muslim, yang penting dia muslimah, dia berakhlak baik, dan seterusnya. Tidak dibedakan dari weton-weton itu tadi. Nah, ini kan bertentangan. Maka dia menganggap yang betul adalah yang tradisi ini. Sedangkan yang dari Islam ini yang salah. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 dan seterusnya. Allah mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang nabi sebelum engkau kepada suatu negeri, ya kami utus seorang pemberi peringatan kepada negeri tersebut, kecuali orang-orang yang
Istilahnya tokoh-tokohnya mereka itu mengatakan, kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu tradisi. Maka kami sekarang hanya sebatas menjalankan, mengikuti tradisi tersebut. Jadi setiap nabi yang diutus ditolak. Kenapa ditolak? Karena ajaran nabi ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Dan mereka meyakini yang betul standar kebenaran adalah ajaran nenek moyang. Maka nabi kalau mau berdakwah harus mengikuti aturan nenek moyang ini. Alhamdulillah. Ini sampai sekarang. Terutama di Indonesia ini masih banyak yang lebih mengedepankan tradisi-tradisi tersebut. Islam tidak melarang tradisi-tradisi ya. Jadi kalau dikatakan kita ini berusaha untuk menghilangkan tradisi, enggak. Kita hanya menghilangkan, menjauhkan kaum muslimin dari tradisi-tradisi yang memang bertentangan dengan Islam. Karena barometernya Islamnya, bukan tradisinya. Ya, barometer adalah keislamannya ini, bukan tradisinya. Kenapa demikian? Karena nenek moyang kita, yang kita ikuti tradisi mereka, apakah menjamin nenek moyang kita ini di atas kebenaran? Nenek moyang kita juga bukan nabi, nenek moyang kita bukan rasul, nggak ada jaminan dari Allah kalau nenek moyang kita ini adalah orang-orang yang memang sudah dipastikan kebenaran, sehingga tradisi-tradisi mereka kita ikuti. Beda sama nabi, beda sama rasul, peninggalan nabi, peninggalan rasul, ajaran mereka ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka yang di atas kebenaran. Maka kita mengikuti para nabi dan rasul ini. Kemudian yang berikutnya, di antara barometer sebagian orang dalam menentukan benar atau salah adalah kesuksesan atau kekayaan. Lihat bulan itu, hartanya banyak. Berarti dia ini benar. Lihat bulan itu, miskin dia itu. Berarti dia itu salah. Ya, jadi menjadikan harta atau kekayaan sebagai barometer. Atau contoh gini jamaah. Bahkan terkadang kita sendiri juga seperti itu. Ketika kita ini ketika kita ini punya pola hidup, ya kita memiliki pola hidup, masing-masing memiliki pola hidup. Nah, pola hidup kita ini ternyata membuat kita ini semakin kaya, semakin sukses, ya karir semakin naik. Itu semua dijadikan bukti bahwa Allah ridho dengan saya. Ya. Allah ridho dengan perbuatan saya. Apa perbuatan saya? Saya meninggalkan sholat, ya saya banyak melakukan maksiat, saya banyak melakukan kedoliman, tapi saya kaya raya, saya semakin sukses, saya sehat terus. Berarti ini menunjukkan Allah ridho dengan apa yang selama ini saya lakukan. Seandainya Allah tidak ridho dengan aktivitas-aktivitas yang saya lakukan itu, Allah akan membuat saya miskin, Allah akan membuat saya sakit, Allah tidak akan menjadikan saya orang yang sukses. Berarti dia enjoy dengan perbuatan dia itu. Dengan alasan tadi, Allah ridho dengannya. Sebaliknya kalau ada orang yang taat beribadah, dia meninggalkan maksiat, pola hidupnya seperti itu, tapi ternyata dia ini hidupnya di bawah garis kemiskinan, sakit-sakitan, musibah demi musibah menimpa dirinya, maka dia menganggap keliru be. Mungkin saya ini salah, coba saya niru fulan ini. Nggak sholat tapi kaya dia. Ahli maksiat, semakin kufur, semakin sugi, semakin kaya. Ini ada orang-orang yang menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur kebenaran. Maka nggak ada kaitannya. Dunia ini Allah berikan kepada siapapun yang taat ataupun yang ahli maksiat, yang mukmin ataupun yang kafir, Allah beri dunia ini. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberi dunia ini kepada siapapun, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai.
Walakinallaha la yu'til iman illa man yuhib. Namun Allah tidak memberikan keimanan, hidayah, kecuali kepada yang Allah cintai. Jadi cinta Allah tidak diukur dengan saldo. Jadi kalau Anda ingin melihat Allah ini cinta sama saya atau tidak, jangan lihat saldo. Tapi lihat bagaimana ketakwaan Anda kepada Allah. Semakin Anda takwa kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada Anda untuk mengerjakan amal-amal soleh, dekat dengan Allah, maka ini berarti tanda Allah cinta dengan Anda. Meskipun harta Anda, saldo Anda, pas-pasan. Sebaliknya ketika seorang diberikan harta yang banyak, namun dia semakin jauh dari Allah, itu tanda Allah benci sama dia. Allah jauh dari dia. Ya, tolak ukurnya bukan saldo. Ya, kata Nabi tadi, "Faman a'tahullahul iman faqad ahabbah." Barang siapa yang Allah berikan keimanan, maka dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla. Ya, kata Allah, adapun manusia, jika Allah uji dia dengan Allah berikan harta yang melimpah, Allah berikan rizki yang lapang, maka dia akan mengatakan, Robbi akraman. Ini sekarang Robku, Allah sedang memuliakan aku. Allah lagi suka, Allah lagi cinta sama saya. Padahal perbuatannya maksiat. Tapi karena dia diberi harta yang banyak, dia menganggap Allah cinta sama dia. Karena hartanya banyak. Sebaliknya, adapun kalau dia diuji dengan disempitkan rizkinya, maka dia mengatakan, Robbi ahanan. Wah, Allah ini kayaknya lagi murka sama saya. Allah kayaknya lagi benci sama saya. Kenapa? Karena saya semakin hari semakin sulit hidupnya. Harta saya semakin sedikit. Berarti ada yang salah ini. Padahal dia orang yang taat, orang yang soleh. Dia tinggalkan maksiat. Tertipu dengan harta itu. Karena dijadikan harta ini sebagai tolak ukur kebenaran. Atau bisa juga bab ini, atau yang kita bahas ini, kayak kebanyakan orang ya. Dan ini mungkin insya Allah sering Anda dengar. Ustaz, kenapa negara-negara Islam ini kok teknologinya itu, peradabannya itu nggak semaju negara-negara kafir. Amerika, Jepang, Eropa. Ya, mereka ini kan orang-orang kafir. Tapi mereka ini memiliki peradaban yang maju. Kemudian teknologinya maju. Ya, adapun kita dan negara-negara Islam yang lain kok tidak semaju mereka. Nah, gara-gara ngelihat orang-orang kafir yang maju peradabannya, teknologinya maju, sehingga sebagian orang menganggap bahwa mereka lah yang di atas kebenaran. Ya, karena mereka memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan, kemajuan zaman teknologi. Sedangkan kaum muslimin yang dianggap terbelakang, itu dianggap keliru, salah. Ya, karena mereka nggak maju-maju. Ya, kalau mau secara logika saja, wajar kalau orang-orang kafir maju, karena mereka ini all out. Mereka ini totalitas. Mereka menghalalkan yang haram. Nggak ada aturan agama mereka ini. All out. Wajar kalau income mereka, pendapatan mereka lebih banyak. Beda sama kita. Kita ada halal haram. Kita nggak mau mengambil yang haram. Ada remnya kita ini. Demikian juga ada sodakoh, ada zakat, dan yang lainnya. Nah, ini kalau secara logika. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak berkaitan dengan menjadikan kekayaan dan kemiskinan ini sebagai tolak ukur ya. Sampai-sampai dahulu orang-orang Quraisy itu, pembesar-pembesar Quraisy, mereka mau beriman kepada Nabi dengan syarat Nabi mengusir orang-orang miskin. Ya, Nabi mengusir orang-orang miskin itu. Kenapa demikian? Karena mereka nggak mau
jadi satu majelis dengan orang-orang miskin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir saja ikut permintaannya orang-orang kafir ini untuk menyingkirkan orang-orang miskin, sahabat-sahabatnya yang miskin. Kenapa? Karena tadi mereka menganggap supaya Nabi ini dianggap benar, maka Nabi harus menggait orang-orang kaya supaya dakwahnya itu betul. Sedangkan kalau sahabatnya Nabi yang menerima dakwah Nabi ini adalah orang-orang miskin, Bilal, Ibnu Mas'ud, ya, penggembala kambing, budak, maka orang-orang akan mengecap dakwah Nabi ini adalah sesat, batil. Karena pengikutnya orang-orang miskin. Dan ini menimpa sampai zaman sekarang, masyaallah muslim. Kita dapat di sebagian orang itu menganggap kalau kajian yang datang orang-orang kaya, orang-orang berduit, oh ini ustadz yang betul ini. Lihat kajiannya mewah di hotel berbintang dengan fasilitas yang megah. Yang datang pejabat fulan, yang punya perusahaan fulan, yang megang ini, megang itu. Ini bukan sembarang ustadz, ini ustadz yang benar ini. Sebaliknya kalau ada ustadz-ustadz kampung yang ngajar anak-anak TPQ, TPA, atau mungkin ya, mengajar kepada orang-orang yang miskin, nggak berduit, yang datang itu mungkin tukang becak, tukang tambal ban, ya, yang datang itu penjual somai misalnya. Nah, ini dianggap dipandang sebelah mata. Bahkan dianggap ini nggak di atas kebenaran. Karena seandainya dia itu benar, tentu yang ngaji sama dia, yang datang ke majelis kajiannya adalah orang-orang kaya. Maka di antara bukti kalau dia ini nggak betul, kajiannya cuma didengi sama orang-orang miskin. Maka uh, berputar apa yang dulu terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman sekarang. Anggapan-anggapan demikian. Tolak ukur yang batil. Padahal baik yang ustadz yang kajiannya orang-orang kaya atau ustadz yang kajiannya orang-orang miskin tadi. Tetap diukur lagi dengan kesesuaiannya dengan qala Allah dan qala Rasul. Nggak mesti yang pengajiannya orang miskin tadi, nggak pasti juga ustadznya betul. Dan sama juga yang pengajiannya orang kaya tadi belum tentu juga ustadznya salah. Tadi kembali kepada pembahasan kita yang pertama, tolak ukurnya tetap qala Allah dan qala Rasul. Bukan ngelihat pengikutnya. Ya, bukan ngelihat pengikutnya. Tapi karena waktunya sudah masuk sesi tanya jawab, kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak ya tolak ukur yang lain. Ya, Ustaz. Mungkin di bulan depan masih bisa berlanjut dengan judul yang sama. Bagaimana? Ya, Ustaz? nggak masalah. Coba Atau nanti kita ini ya, karena bulan depan Oke. ini kita ada agenda. Insya Allah kita kedatangan Syekh Abdul Malik Ramadhani, seorang ulama dari Madinah, dan kebetulan Ana juga salah satu yang mendampingi beliau. Jadi nanti ini aja apa namanya tergantung dikonfirmasi lagi. Oke, Ya, baik. Ustaz. menyaksikan. Baik. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih. Untuk para sedulur pengikut taklim, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz berkaitan dengan tolak ukur kebenaran, barometer kebenaran. Monggo, silakan kami persilakan menyebutkan namanya. Mic-nya bisa di open. Jangan lupa mic-nya kalau bertanya mic-nya dibuka. Gimana? Ada yang bertanya? Ustaz, Ikhwan dan Akhwat, para sedulur, mumpung waktunya masih ada. Kalau nggak ada, dari saya, Mas Nur. Oh, baik.
Silakan, Pak Adam. Iya, Ustadz, mohon penjelasan lebih detail mengenai mengapa kondisi di negara-negara Muslim itu teknologi dan ilmu pengetahuannya itu tidak maju dibanding dengan negara-negara yang non-Muslim. Ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung ya, salah satu alasannya, dan ini sebab ya secara logika ya, yaitu orang-orang kafir bisa mencapai kemajuan yang seperti itu. Ini bukan kali pertama juga. Dahulu kaum Ad, kaum Samud, ya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, bahkan Fir'aun, kalau kita lihat peninggalannya sampai sekarang, itu diteliti oleh para ahli, itu peradaban yang sangat luar biasa di zaman tersebut. Ya bagaimana balok-balok batu yang begitu berat, begitu besar, bisa diangkat sampai ke ujung piramid situ. Dan tidak ada eskavator, tidak ada alat berat. Ya, mereka bertanya-tanya dengan apa mereka bisa mengangkut, bisa membangun bangunan yang sampai sekarang masih megah. Ya, maka ini tentu peradaban yang maju jika dibandingkan dengan orang-orang beriman di zaman tersebut. Siapa orang-orang beriman di zamannya Fir'aun? Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, tidak semaju peradabannya Fir'aun. Ya, Bani Israel di zamannya Nabi Musa, di zamannya Fir'aun, jadi apa mereka? Bani Israel itu dulu di Mesir jadi apa? Hmm, budak, Jadi bukan? budak. Iya, jadi budak, betul. Mereka jadi budak. Ya, Kondisi tapi mereka itu, beriman. Ya, Fir'aunnya yang kafir. Jadi ini bukan kali pertama kalau di zaman sekarang orang kafir maju, sudah, Amerika, Eropa, sudah ada sejak Cina, dulu. Jepang, dari dulu. Ini memang sudah perkara yang tidak mengherankan dan dari dulu. Kemudian juga di antara alasannya, tadi sudah kita sebutkan juga, yaitu orang-orang kafir secara logika, mereka ini nggak terikat dengan aturan-aturan din, aturan agama. Waktu mereka itu habis semuanya totalitas untuk dunia. Ya, sedangkan kita ada terikat aturan-aturan agama. Waktu kita tidak semuanya kita gunakan untuk dunia. Sehingga kita ini sebenarnya nggak totalitas untuk dunia. Dunia ini hanya sebatas kita anggap sebagai sarana. Sementara. Ya, hanya sementara saja. Sehingga kita nggak totalitas di dunia ini. Maka wajar kalau orang-orang kafir, mereka mencapai capaian-capaian yang jauh jika dibandingkan dengan orang-orang beriman. Ya. Ya, contoh gini saja ya. Eh, ada pekerjaan dari kantor. Disuruh mengerjakan apalah gitu. Ternyata ada orang kafir yang juga mengerjakan pekerjaan yang sama. Ternyata dia itu selesai lebih dulu daripada kita. Selesai lebih dulu daripada kita. Kenapa? Karena waktunya dia nggak kepotong sholat, ya kan, nggak kepotong baca Quran, nggak kepotong berzikir, nggak kepotong menuntut ilmu, sehingga dia selesai lebih dulu daripada kita. Sedangkan kita ini waktu terpotong untuk sholat, terpotong untuk ya macam-macam kewajiban-kewajiban agama. Ini gambaran simpel saja. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah jadikan orang-orang kafir ini maju? Yaitu untuk menguji orang-orang beriman. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah engkau takjub, kagum dengan harta mereka, kagum dengan anak keturunan mereka. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan harta mereka itu. Jadi kekayaan orang-orang kafir itu adalah senjata makan tuan. Allah gunakan kekayaan mereka itu justru untuk menyiksa mereka. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, di akhirat Allah jadikan harta tersebut. Harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir ini dijadikan untuk menyiksa mereka. Seperti dalam surat At-Taubah, yauma yuhma alaihi, yauma yuhma, uh, yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum, wa junubuhum, wa dhuhuruhum. Ketika harta mereka itu kelak akan dilelehkan di neraka.
kemudian disetrikakan ke dahi mereka, ke punggung mereka, ke lambung mereka. Itu harta mereka sendiri. Ya, maka orang beriman tidak sebagaimana orang-orang kafir tadi, yang mereka berlomba-lomba terhadap dunia ini. Meskipun orang-orang yang beriman juga tidak diharamkan bagi mereka untuk mencapai kemajuan-kemajuan seperti orang-orang kafir tadi, dengan syarat mereka tidak menggadaikan agama mereka. Ya, mereka tidak meninggalkan agama mereka. Karena ada seruan-seruan ya, kenapa orang Islam ini nggak maju-maju? Karena mereka terbelenggu dengan agama, terkungkung dengan agama. Maka kalau ingin maju seperti orang kafir, tinggalkan agama. Nauzubillah. Nah, ini nggak benar. Ya, wallahu a'lam. Satu Baik. aja, mungkin Oke. pertanyaan terakhir. Penanya terakhir, Ustaz, dari Pak Plodesa. Silakan Pak Plodesa. Izin, Ustaz, tadi salah satu yang tidak bisa dijadikan sebagai barometer adalah tradisi atau budaya. Kita ambil contoh misalkan tahlilan atau yasinan yang 7 hari 14 jam. Di sisi lain kita beberapa kali mendapat ilmu bahwa itu tidak ada dalil, tidak ada hadis. Tapi Putus-putus, Pak. halo, masih putus-putus, Pak? Iya, putus. Ya, coba didekatkan, Iya. mic-nya didekatkan, mic lebih dekat. Hilang malahan. Pak, pakai mic. Oh, Tes. ya, lebih jelas. Iya. Jelas. Ya, silakan, Pak. Keras. Tes 1, 2, 3. Ya, jelas. Mas, mantap, Masya Allah. Mulai dari awal, Mas. Halo? Ya. Sudah jelas, Ya, Pak ya. Ustadz? Ya. Jelas. Tadi salah satu parameter, saya ulangi Pak Ustadz ya, tadi salah satu parameter yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar adalah tradisi atau budaya. Kita ambil salah satu contoh, misalkan tahlilan atau yasinan yang 7 hari 40 dan sekian. Itu beberapa yang kami dapat infonya atau ilmunya itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Tapi dari beberapa sanggahan dari saudara-saudara kita yang lainnya juga, dan yang menyampaikan itu adalah ustadz juga, bahwa itu ada dalilnya, ada hadisnya. Contoh misalkan untuk yang tahlilan atau yasin ini saya pernah dengar sekilas, mungkin saya salah ya dalam menangkapnya. Gus Bahak sendiri menyampaikan itu ada dalilnya, ada hadisnya. Lah, bagaimana kita bisa memisahkan, memilahkan bahwa ini perkara ini kejadian ini itu sesuai dengan hadis, ada hadisnya atau tidak, atau mungkin hadisnya atau dan sebagainya. Gimana Pak Ustadz? Masih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Makanya tadi penting perangkat yang ketiga itu adalah pemahaman para sahabat. Kalau cuma sekedar dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, hanya dalil, maka itu masih mentah. Dalilnya itu mau dipahami dengan pemahaman siapa? Karena kalau cuma sekedar dalil, semua punya dalil. Bahkan orang-orang liberal, LGBT, kalau Anda tahu ya, LGBT yang sekarang lagi marak, mereka punya dalil. Mereka mengatakan bahwasanya LGBT itu dibolehkan di dalam Al-Quran, bahkan legal di dalam Al-Quran. Mereka berdalil, misalnya dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat yang sering kita dapati kalau di undangan itu, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya, pasangan dari sejenis kalian sendiri. Tuh. Berarti pasangan sejenis. Alhamdulillah. Maka apakah boleh saya mengatakan LGBT ada dalilnya? Ya, tergantung tadi. Lihat kepada barometer tadi. Apakah para sahabat tahu ayat itu? Pasti dong.
Nggak mungkin para sahabat nggak tahu ayat tersebut. Apakah mereka memahaminya seperti pemahaman Anda? Kalau iya, mana buktinya? Apakah mereka memahaminya seperti pemahaman Anda? Maka coba tadi yang katanya Gus siapa tadi yang mengatakan Gus ada Baha, dalilnya, Gus Baha. tahlilan. Ya, ada tahlilan, ada yasinan dengan ayat Al-Quran ini, dengan hadits ini. Coba tanyakan satu. Sahabat tahu nggak dalil itu? Kalau dia mengatakan tahu para sahabat dalil tersebut, maka buktikan kepada kita praktek dari para sahabat mengadakan tahlilan 7 hari, yasinan sekian hari, sekian hari. Kenapa dari sekian banyak sahabat tidak ada yang mempraktekkannya? Padahal mereka tahu ininya, dalilnya. Apakah mungkin para sahabat itu tidak mengamalkan dalil, kurang semangat dalam mengamalkan dalil? Lebih semangat orang-orang di zaman sekarang yang mengamalkan dalil? Maka tentu jawabannya tidak. Para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Namun kita tidak mendapati mereka memperingati hari kematian. Padahal orang mati di zaman mereka itu bukan 1, 2, banyak. Banyak orang mati. Bahkan Nabi SAW sendiri ditinggal mati oleh orang-orang tercintanya. Khadijah, kemudian putri beliau Ruqayyah, suaminya Utsman. Ya, demikian juga Ummu Kulthum, suaminya Utsman juga meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya, kemudian putra beliau Abdullah, Ibrahim, ya Al-Qasim, ya Zainab putri beliau, dan belum lagi sahabat-sahabat yang gugur di medan-medan pertempuran, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan yang lainnya banyak. Tapi tidak ada satupun mereka melakukan peringatan kematian seperti itu. Why? Padahal ada dalilnya. Ini pertanyaan besar ini. Kenapa? Padahal ada dalilnya. Kenapa nggak mereka lakukan? Apakah orang-orang sekarang lebih paham dalil daripada mereka? Daripada Nabi dan para sahabat? Na'udzubillah. Maka inilah perlunya kita barometer tadi. Karena sekali lagi kalau cuma sekedar Al-Quran dan Sunnah, itu seperti karet. Ya, seperti karet yang bisa ditarik-tarik kemanapun. Anda mau membuat kesesatan apa? Ayo tak bikinkan dalilnya sama saya. Tak comotkan dalilnya. Mau pengen apa Anda? Tak golek no, tak carikan dalilnya. Gampang. Setiap kesesatan, setiap penyimpangan pasti menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak mungkin kosongan. Nek kosongan nggak payu. Pasti ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya perlu diikat dengan tadi, dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau ditanya, sahabat kayak gitu nggak pemahamannya? Kalau iya, mana buktinya? Ya, ternyata tidak. Ya. Mungkin itu, Pak, yang tanya tadi. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jelas. Satu lagi Pak Ustadz. Tadi kan bagaimana menurut pemahaman sahabat itu diartikan dimanai bahwa apakah sahabat melakukan atau tidak gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian batasannya sahabat itu sampai sejauh mana ya? Apakah juga yang hidup di masa Rasul saja atau setelah itu juga bisa dikatakan sebagai sahabat? Masih sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup ya. Kalau berjumpa lewat mimpi apa enggak? Tapi ketika Nabi masih hidup, pernah bertemu dengan Nabi meskipun cuma 1 kali seumur hidup. Kemudian beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Maka 3 inilah yang disebut sebagai sahabat. 3 syarat ini. Bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanan. Ya, selain itu, kalau tidak ada 3 syarat ini, maka tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi, Bendino ketemu Nabi, tapi tidak dikatakan sahabat karena tidak beriman kepada Nabi. Kemudian seperti Raja Najasyi, ya Raja Najasyi, Raja Habasyah, beriman di masa Nabi, 1 zaman dengan Nabi, tapi Nabi di Madinah, Nabi di Mekah, Raja Najasyi di Habasyah, Ethiopia. Tapi seumur hidupnya, Raja Najasyi nggak pernah ketemu Nabi SAW. Hanya ketemu sebagian sahabat Nabi, seperti Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Tapi ketemu Nabi nggak pernah. Maka para ulama tidak mengategorikan dia sebagai sahabat. Karena tadi nggak pernah ketemu Nabi. Maka pemahaman mereka ini yang kita ikuti.
kita ikuti pemahaman para sahabat yang kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Ya, mungkin gitu Pak ya. Nggih. Wallahu a'lam Nggih, bishawab. masih Pak Ustaz. Nggih. Saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. malam ini telah mendapatkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kebenaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Umar Baladrah dan seluruh jamaah yang mengikuti taklim malam ini. Saya mohon Ustadz untuk ditutup dengan doa kafaratul majelis dan kita langsung menutup layar ini karena sudah malam dan kita butuh istirahat. Terima kasih Ustadz, monggo tafadhol. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Januar Al-Falak, Pak Tia, Mbak Asia Suti, Mbak Ari Taufik. Alhamdulillah malam ini kita nih Pak. monggo siapa yang teman-teman mau ngobrol Apa silahkan. Nur? Ya, Pak Nur. ya, Kok nggak ada kuis ya? kuis. Biasanya Ustadz di pertengahan tanya, Oh.